Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 936. Selamat tinggal, Boa. Ayo pergi. Lin Xuan mengangguk sedikit. Setelah itu, semua prajurit meninggalkan aula samping ini dan menuju ke kedalaman istana Mingchang, Taman Binatang. Mereka tiba dalam waktu singkat. Keluarga kerajaan Mingchang membangun Taman Binatang. Mereka secara khusus membangun fasilitas tersebut untuk mengembangbiakkan semua jenis binatang iblis yang aneh dan langka dengan garis keturunan yang tinggi. Lin Xuan masih ingat terakhir kali dia datang ke sini setahun yang lalu. Seluruh taman binatang memiliki sepertiga dari seluruh istana kekaisaran Mingchang. Tapi sekarang, itu telah menyusut beberapa kali. Banyak binatang iblis yang pernah dia lihat sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Perubahan dalam setahun terakhir tidaklah kecil. Mata Lin Xuan menyapu sekeliling, dan dia dipenuhi dengan emosi. Saat itu, dia telah menduplikasi banyak harta karun di sini. Karena mendesaknya situasi, Ni Xiong memimpin Lin Xuan dan yang lainnya menuju bagian terdalam dari Beast Garden. 1. Di depan kolam besar yang tertutup kabut putih. Ada makhluk besar yang bergerak perlahan di depan kolam. Itu adalah ular piton banteng surga biru. Kakek Ni, Mo, kenapa kalian kemari? Kamu membawa begitu banyak orang. Kamu akan mengganggu leluhur yang sudah tua. Sebuah suara perempuan yang tajam datang dari kabut putih. Seorang gadis tinggi bergaun putih dengan seekor kucing gemuk di pelukannya berjalan keluar. Ninetin kecil, bagaimana kabar leluhur tua? Ni Xiong bertanya dengan ekspresi mendesak. Dia baik-baik saja sebelum ini. Leluhur tua telah tidur dan memulihkan diri. Tapi entah kenapa, tidak ada suara, bahkan suara dengkuran. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa leluhur tua itu sepertinya takut akan sesuatu. Gadis itu menyentuh kucing gemuk di tangannya dan mengatakannya dengan nada berat. Lalu, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Xuan. Pada saat ini, Ni Xiong mundur selangkah. Lin Xuan memimpin semua orang. Ini membuat gadis muda itu penasaran. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Xuan. Meskipun ular piton banteng surga azure sangat kuat, itu adalah binatang iblis peringkat 10 yang sebanding dengan prajurit tahap bela diri Void. Namun, dibandingkan dengan Lin Xuan, itu tidak layak disebut. Di arena, satu-satunya orang yang bisa membuat ular piton banteng surga azure takut adalah Lin Xuan. Yun Meng, sudah lama tidak bertemu. Lin Xuan juga mengungkapkan senyuman saat dia melihat gadis kucing muda itu. Gadis muda itu adalah putri ke-19 keluarga kerajaan Mingchang, Ni Yun Meng, yang dia temui setahun yang lalu ketika dia tiba di sini. Dia juga telah menyalin bakat roh binatang dari tubuhnya. Hanya karena inilah dia bisa mendekati ular piton banteng surga azure dan meniru garis keturunan naga sejati. Lin Xuan masih ingat, sekarang, 1 tahun telah berlalu. Ni Yun Meng telah tumbuh lebih tinggi, dan basis kultivasinya telah meningkat dari tahap esensi spiritual level 3 menjadi tahap esensi spiritual level 7. Lumayan, dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam berikutnya. Namun, seiring dengan kebangkitan Sekte Awan Iblis, api perang melanda seluruh benua Dongyuan. Dia tidak tahu apakah kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam akan berlanjut di masa depan. Kamu, Lin Xuan? Ni Yun Meng bertanya dengan ragu-ragu. Ya, Lin Xuan mengangguk. Lin Xuan, sudah setahun sejak kamu pergi. Kudengar kamu telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam, apakah itu benar? Ketika Ni Yun Meng mendengar ini, dia tersenyum dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia berjalan cepat menuju Lin Xuan. Saya hanya beruntung, Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Little Ninetin, jangan kasar. Lin Xuan adalah penyelamat keluarga kerajaan Mingchang. Kali ini juga untuk menyelamatkan leluhur lama. Di belakang mereka, Ni Xiong mengatakannya dengan suara yang dalam dengan wajah tegas. Sepertinya Lin Xuan dan Ni Yun Meng memiliki hubungan yang baik, tetapi Ni Xiong juga tidak mengharapkannya. Namun, dia juga cukup senang. Jika mereka bisa menikah, akan lebih baik lagi jika mereka bisa lebih dekat dengan Lin Xuan. Tapi sekarang bukan waktunya. Mereka datang ke sini untuk merawat ular piton banteng surga biru, dan mereka tidak bisa menunda-nunda. Itu adalah suara yang menyela mereka. Menyelamatkan leluhur tua? Ni Yun Meng tertegun sejenak dan menutupi mulut kecilnya, terlihat cukup imut. Yun Meng, mari kita bicara lagi jika ada waktu. Lebih penting untuk merawat leluhur lamamu sekarang. Selesai, Lin Xuan berjalan ke depan. Ni Xiong, Ni Yongchang, Lin Qiwan, Lin Yun,
dan yang lainnya berdiri di belakangnya dan tidak mengikutinya. Seorang leluhur tua dari keluarga kerajaan Ming Chang meninggalkan ular piton banteng langit biru sebagai hewan peliharaan selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, mereka yang dekat dengannya telah meninggal dunia. Bagi ular piton banteng langit biru, hampir semua orang di keluarga kerajaan Ming Chang sedikit lebih baik daripada orang asing. Mereka masih menjaga keluarga kerajaan Ming Chang karena mereka telah mematuhi perjanjian tuan mereka. Saat ini, ular piton banteng langit biru menderita luka serius. Dia sangat waspada. Mendekat mungkin bisa menyinggung pihak lain dan mengakibatkan cedera yang tidak disengaja. Dia tidak berani melanjutkan ke depan. Hanya Ni Yunmeng, dengan bakat roh binatang, yang bisa mendekati binatang iblis dan menenangkan mereka. Tentu saja, dengan kekuatan luar biasa Lin Xuan, dia juga bisa menekan segalanya. Setelah itu, Lin Xuan melangkah maju dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, angin kencang yang tak berujung bertiup melewati. Kabut putih yang menutupi seluruh kolam membatasi penglihatan semua orang. Itu tertiup angin. Lin Xuan mengangguk sedikit, mengungkapkan pemandangan di dalam kolam. Ekspresi semua orang menjadi lesu saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka menyadari basis kultivasi Lin Xuan yang tangguh dan kekuatannya yang menakutkan, apa reaksi mereka? Ini adalah ahli tingkat raja yang dikabarkan. Dia telah melakukannya dengan sangat mudah. Tak satu pun dari mereka berani membayangkannya. Lin Xuan mengangguk sedikit. Di sisi lain, Ni Yunmeng, yang berada di samping, benar-benar tercengang. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lalu, melihat pemandangan di kolam besar itu, hati semua orang sekali lagi bergetar. Kolam itu dipenuhi dengan cairan putih terang. Seekor ular piton besar, dengan panjang beberapa ratus meter, dengan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau, mengintai di dalamnya. Kepalanya seperti kepala banteng, tetapi memiliki sepasang tanduk banteng. Kepalanya hanya seukuran 2 atau 3 rumah. Terlihat jelas betapa besar tubuhnya. Ia menyemburkan awan dan kabut dari lubang hidung dan mulutnya yang besar. Kabut putih yang menutupi seluruh kolam berasal dari mulutnya. Buzz! Ia mengeluarkan tekanan yang luar biasa. Ni Xiong, Ni Yongchang, Lin Qiwan, dan yang lainnya pernah melihatnya. Sebelumnya, keluarga kerajaan Ming Chang berada dalam situasi kritis, dan ular piton banteng langit biru telah bergegas keluar. Mereka tercengang saat melihatnya dari jauh. Namun, kali ini, ketika dia melihatnya dari jarak dekat, dia akhirnya mengerti betapa besar dan kuatnya ular itu. Namun demikian, pada saat ini, tekanan yang semula sangat dahsyat, sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ikan itu menggulung menjadi bola dan bersembunyi di balik kolam. Dia bahkan tidak lagi menggeram pelan. Matanya yang besar dan vertikal dipenuhi dengan rasa takut yang jelas. Mereka bahkan dapat merasakan bahwa ular piton banteng langit biru menunjukkan tanda-tanda tunduk padanya. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan semua ini. Itu hanya Lin Xuan. Aura yang awalnya mengintimidasi dari ular piton banteng surga Azure juga telah menghilang sama sekali. Itu bahkan lebih merupakan tampilan dari kekuatan Lin Xuan yang menakutkan. Itu menyebabkan semua seniman bela diri terkejut. Ular piton banteng surga biru, sampai jumpa lagi. Lin Xuan melihat ke belakang kolam dan melihat ular piton banteng surga biru, bergumam dengan suara rendah. Dia memiliki ekspresi emosional di wajahnya. Bab 937. Hembuskan napas. Sebelumnya dia hanya melihat kepalanya. Sekarang, dia telah melihat seluruh tubuhnya. Namun, kekuatan dan pencegahan yang tak tertandingi yang dia rasakan saat itu telah lenyap tanpa jejak. Secara komparatif, level kedua belah pihak telah benar-benar terbalik. Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain adalah leluhur tua dari keluarga kerajaan Ming Chang, itu akan menjadi tindakan kebaikan yang luar biasa baginya. Biasanya, Lin Xuan bahkan tidak akan repot-repot melihatnya ketika dia melihatnya. Di matanya, binatang iblis level 10 tidak berbeda dengan semut. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah itu membuat Tian takut atau dia. Menurut pendapat Lin Xuan, itu hanyalah binatang iblis kelas 10 dengan atribut khusus. Selain sedikit bernostalgia dan emosional, dia tidak memiliki perasaan lain. Keadaan pikiran Lin Xuan juga kembali normal. Aku akan mengobati lukamu dulu. Lin Xuan bergumam. Dia mengulurkan tangannya dan meraih. Pil merah muncul di tangannya. Ini adalah salah satu rampasan perangnya. Tidak ada gunanya disebutkan. Itu adalah pil penyembuh tingkat raja, pil pemulihan roh energi merah.
Itu cukup untuk menyembuhkan luka ular piton banteng surga biru. Dia hanya melihat kepalanya. Namun, Lin Xuan dapat merasakan bahwa ada luka besar di punggungnya yang sepertinya telah menembus sebagian besar tubuhnya. Ular itu telah merobek-robek tubuhnya, memperlihatkan beberapa organ dalamnya. Beberapa darah menodai cairan putih pucat di dalam kolam. Auranya juga telah melemah lebih dari setengahnya. Namun, secara tidak sadar ia menutupi lukanya. Ini adalah perilaku seekor binatang iblis, menghindari musuh alaminya. Tidak ada orang lain yang bisa menyadarinya. Adapun Lin Xuan, dia sama sekali tidak bisa menyembunyikannya. Dia mampu menggambarkan kondisinya dalam sekejap. Setelah itu, Lin Xuan melemparkan pil merah di tangannya ke Tian. Tian, tarik napas dalam-dalam. Di bahu Lin Xuan, Tian, yang hanya seukuran telapak tangan, melirik ular piton banteng langit biru yang besar dengan jijik. Namun, dia tidak berniat melawan Lin Xuan. Dia menghela nafas. Dibungkus dengan hembusan udara, pil obat berwarna merah tua itu terbang keluar. Ketika seniman bela diri di belakangnya melihat adegan ini, mereka saling memandang dengan cemas. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Binatang iblis yang bisa menarik perhatian Lin Xuan seharusnya tidak sederhana. Selanjutnya, mereka telah menyaksikan binatang iblis sebening kristal berwarna merah darah mengecilkan tubuhnya saat Lin Xuan kembali. Ia mampu mengecilkan tubuhnya sesuka hati. Ini adalah sesuatu yang hanya pernah mereka lihat di buku-buku kuno dan catatan sejarah. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang binatang iblis seperti itu di benua Dongyuan. Hanya dari titik ini saja, orang bisa tahu bahwa itu luar biasa. Secara alami, dia tidak berani meremehkannya. Ular piton banteng langit biru, ini adalah keberuntunganmu. Mari kita lihat apakah kamu bisa menangkapnya atau tidak. Pada saat ini, suara dingin Lin Xuan terdengar. Itu menyebabkan ekspresi semua seniman bela diri bergetar. Ketika Ni Xiong, Ni Yongchang, dan prajurit keluarga kerajaan Mingchang lainnya mendengar ini, mereka bahkan lebih senang. Pil merah itu menarik perhatian semua mata mereka. Saat terbang ke arah belakang kolam, pil obat berwarna merah tua itu menyelimuti nafas Tian. Ular piton banteng langit biru, yang bersembunyi di balik kolam, juga tampak bersemangat untuk mencobanya. Ular itu memiliki rasa takut, keserakahan, dan keinginan. Akhirnya, ular piton banteng surga biru tidak dapat lagi menahan hasratnya. Tubuhnya yang besar terbang ke atas. Ia membuka mulut ularnya yang besar dan menggigit pil merah tua itu. Dibandingkan dengan ular piton banteng surga azure, pil itu sudah lebih dari cukup untuk menelan sebuah rumah yang penuh dengan ciuman ular. Pil itu seperti debu, hampir tidak terlihat. Pada saat berikutnya, dia menelannya dalam satu tegukan. Ular piton banteng langit azure jatuh, menciptakan gelombang besar di kolam. Mengaum, mengaum, mengaum. Tapi tidak lama kemudian, gelombang yang lebih besar berdesir di kolam. Ular piton banteng surga biru mengaum dengan keras. Ular piton banteng langit biru berguling-guling di dalam kolam. Ular itu tampak sangat kesakitan. Semua orang melihat luka yang besar. Sekali lagi, itu merobek-robek. Sejumlah besar darah muncrat seperti air mancur. Seseorang mewarnai kolam renang dengan warna merah. Namun, ombak, raungan keras, dan penyebaran aura tidak mampu mempengaruhi kerumunan. Di sisi lain, binatang iblis yang tersisa di dalam lingkaran roh binatang semuanya berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Ni Xiong, Ni Yongchang, dan yang lainnya sangat khawatir saat melihat pemandangan ini. Lin Xuan, ini, Ni Xiong tidak bisa tidak bertanya. Jangan khawatir, dia tidak hanya pulih dari cederanya, dia juga bertransformasi. Sebentar lagi, kalian semua akan bisa melihat ular piton banteng surga biru yang baru. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan nada datar. Tian adalah binatang iblis sejati dari ras naga, dan dia memiliki garis keturunan 30% naga sejati. Ular piton banteng surga azure hanyalah binatang iblis peringkat ke-10. Dibandingkan dengan itu bahkan bukan semut. Nafas Tian sebelumnya mengandung aura naga sejati. Itu cukup untuk sepenuhnya membangkitkan energi dalam garis keturunan naga sejati. Itu juga mampu menyebabkan ular piton banteng surga biru mundur sekali lagi, meningkatkan kekuatan dan level tempurnya. Tentu saja, bahkan ular piton banteng langit biru yang telah bertransformasi tidak layak disebutkan kepada Lin Xuan dan Tian. Tetapi bagi keluarga kerajaan Mingchang, itu lebih dari cukup untuk meningkatkan kekuatan dan fondasi mereka dalam jumlah besar. Itu bisa dianggap sebagai balasan untuk keluarga kerajaan Mingchang. Ni Xiong,
Ni Yongchang, dan yang lainnya hanya bersantai setelah mendengar kata-kata Lin Xuan. Ni Yunmeng akhirnya bereaksi. Ular piton banteng langit biru merasakan sakit bercampur dengan kegembiraan. Ki-nya juga pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, menjadi lebih kuat. Dan ini tampaknya merupakan tindakan biasa oleh Lin Xuan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Memang, apa yang dikatakan Ni Xiong benar. Lin Xuan benar-benar penyelamat keluarga kerajaan Ming Chang. Setelah 1 tahun, dia tidak hanya menduduki peringkat pertama dalam daftar Xuan Yuan tetapi juga menjadi orang jenius nomor 1 di negara bagian Fengwu. Dia telah berkembang lebih jauh lagi. Sungguh bakat yang menakjubkan. Ni Yunmeng menatap Lin Xuan dengan lebih banyak makna di matanya. Di bawah tatapan semua orang. Tidak lama kemudian, raungan ular piton banteng surga Azure menjadi semakin kecil. Rasa sakit di dalamnya juga dengan cepat memudar. Itu berubah menjadi suara yang menyenangkan. Meskipun ia masih mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, kolam itu juga menjadi semakin merah terang. Namun, luka besar yang telah menembus sebagian besar tubuhnya terus menggeliat dan menyusut. Auranya meningkat dengan cepat dan terlihat oleh semua orang. Kekuatan di sekeliling tubuhnya juga menjadi semakin menindas. Namun, itu masih tidak dapat menyebar dan mempengaruhi semua orang. Dengan sangat cepat, beberapa menit berlalu. Raungan dari sebelumnya semuanya menghilang. Ombak yang tak berujung menghantam kolam, memenuhi udara dengan suaranya. Terdengar juga suara napas berat dari ular piton banteng langit biru. Seseorang juga telah mewarnai kolam itu dengan warna merah darah. Warna putih pucat yang asli sudah tidak ada lagi. Namun, semua orang tidak memperhatikan hal ini. Tatapan mereka tertuju pada ular piton banteng langit biru di dalam kolam. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Ular piton banteng surga biru yang sekarang tampak seperti ular sebelumnya. Ukurannya telah menyusut lebih dari 2 kali lipat. Namun, auranya telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Bab 938. Setiap gerakan. Ular piton banteng Azure Heaven sebelumnya hanya berada di peringkat 10. Tapi sekarang, dengan sebuah lompatan, dia telah mencapai peringkat tinggi 10. Bahkan banyak prajurit puncak tahap bela diri Void tidak bisa menandinginya. Levelnya bahkan telah melonjak ke peringkat raja tinggi. Dengan kata lain, jika Azure Heaven Bull Python memiliki sumber daya yang cukup, ia dapat terus berkembang dan akhirnya menjadi monster iblis peringkat raja tinggi. Energi garis keturunan naga sejati sepenuhnya dirangsang dan dikonsumsi, yang mengarah ke hasil ini. Bagi ular piton banteng surga Azure, ini adalah transformasi yang sangat besar. Dan ini juga menghabiskan semua potensi ular piton banteng surga biru. Setelah mencapai pangkat raja tinggi, akan sulit baginya untuk maju lebih jauh. Kecuali jika ia memperoleh kesempatan yang lebih besar dan menjalani tingkat transformasi yang lebih tinggi. Azure Heaven Bull Python pada awalnya adalah monster iblis level 9, dan setelah bertahun-tahun, sulit baginya untuk menerobos ke kelas 10. Tapi sekarang, ia memiliki potensi untuk menjadi peringkat raja yang tinggi. Itu adalah berkah yang sangat besar dari surga. Itu juga merupakan hadiah besar bagi keluarga kerajaan Ming Chang. Lin Xuan memandangi ular piton banteng langit biru yang telah berubah dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah ular piton banteng surga biru menjadi tenang, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, dan telah mencapai kondisi puncaknya. Ular itu tidak lagi ganas dan ganas seperti sebelumnya, dan ia takut akan hal itu. Sebaliknya, ia merangkak ke dalam kolam dan menatap Lin Xuan. Mata vertikal biru besarnya yang besar bersinar dengan cahaya terang. Itu penuh dengan kelembutan. Dia membuat gerakan tunduk, dan di belakangnya, Ni Yongchang, Ni Xiong, Lin Qiwan, Lin Yun, dan yang lainnya melihat ular piton banteng langit biru yang benar-benar baru. Terkejut dan dengan hati yang sangat terguncang, mereka, leluhur tua, ini, dia telah mencapai kelas atas kelas 10, tidak hanya lukanya yang pulih, dia juga telah naik 2 tingkat. Ini, bagaimana ini mungkin? Mereka hanya bisa bergumam, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dalam waktu sesingkat itu, tidak hanya ular piton banteng surga Azure yang sama sekali tidak terluka, ia bahkan telah naik dari tingkat ke-10 ke tingkat tinggi 10, melampaui 2 tingkat kecil. Ini sudah melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan sesederhana ini. Hal itu menyebabkan mereka sangat terkejut, dan mereka tidak bisa tenang. Meskipun mereka telah menyaksikan kemampuan aneh Lin Xuan berkali-kali, tidak peduli berapa kali mereka melihatnya, mereka masih terkejut. Lin Xuan, atas nama keluarga kerajaan Ming Chang,
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda. Jika Anda memiliki permintaan apapun di masa depan, saya tidak akan menolaknya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sedikit tenang. Ni Xiong membungkuk pada Lin Xuan dan mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus. Ni Yongchang, Ni Yunmeng, dan prajurit keluarga kerajaan Mingchang lainnya juga membungkuk. Ni Yunmeng memandang Lin Xuan dengan lebih bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa, setelah 1 tahun, mantan Lin Xuan ini akan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Cedera leluhur tua itu bisa dianggap serius. Sulit untuk menyelamatkan kekuatan seluruh keluarga kerajaan Mingchang. Dia hanya bisa membiarkannya pulih perlahan. Namun, Lin Xuan baru berada di sini sebentar, dan hanya dengan lambaian tangannya, dia sudah menyembuhkan leluhur tua itu. Dia bahkan telah mengizinkan leluhur tua itu untuk maju sekali lagi. Dia bahkan tidak berani membayangkan tingkat seperti itu. Pada titik ini, barulah dia sadar kembali. Dia teringat apa yang dikatakan kakek Ni sebelumnya. Lin Xuan adalah penyelamat seluruh keluarga kerajaan Mingchang. Dia mampu melakukannya dengan kekuatannya sedalam jurang. Dia bukan lagi orang jenius nomor 1 di peringkat daftar esensi mendalam negara Fengwu, orang jenius nomor 1 dari generasi muda. Dia sangat mungkin menjadi ahli top sejati di negara Fengwu. Prestasinya bisa dianggap sebagai legenda di negara Fengwu. Hatinya juga dipenuhi dengan keterkejutan, dan matanya bersinar. Kemampuan Lin Xuan sekali lagi menaklukkan Lin Qiuan, Lin Yun, dan yang lainnya, yang berseru kagum. Mereka juga bahagia untuk Lin Xuan dan keluarga Lin. Lin Xuan mengatakannya dengan sikap acuh tak acuh. Tidak perlu. Saat ini, ular piton banteng surga Azure tidak hanya pulih dari lukanya, tetapi juga meningkat 2 tingkat. Potensinya juga telah meningkat sedikit. Jika ada cukup sumber daya di masa depan, ia akan memiliki peluang besar untuk menembus level raja. Lin Xuan mengatakannya dengan nada datar. Dalam benak mereka, itu terdengar seperti guntur di hari yang cerah. Itu meledak di benak semua orang. Sekali lagi, titik itu membutakan mereka. Beberapa tarikan napas kemudian, baru setelah itu dia perlahan-lahan pulih kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apa, tingkat raja? Apa aku mendengarnya dengan benar? Bagaimana ini mungkin? Semua orang berseru tak percaya. Seseorang harus tahu, di seluruh negara Fengwu, orang terkuat adalah pembudidaya bela diri tingkat raja. Dan operasi singkat Lin Xuan adalah untuk memungkinkan ular piton banteng surga Azure memiliki potensi untuk mencapai level raja? Bagaimana mereka bisa menerima perbandingan seperti itu? Meskipun mereka telah bereaksi terhadapnya, mereka masih sangat terkejut di dalam hati. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah dari awal hingga akhir. Yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sedikit. Sebagai tanggapan, melihat ini, beberapa dari mereka akhirnya yakin bahwa Lin Xuan tidak berbohong. Lin Xuan tidak perlu berbohong tentang semut yang bisa langsung dia bunuh. Mereka juga tidak salah dengar. Itu artinya, apakah ini benar? Apakah ular piton banteng surga Azure benar-benar memiliki potensi untuk mencapai level raja? Beberapa dari mereka bahkan lebih terkejut di dalam hati mereka, dan nafas mereka menjadi berat. Tidak peduli apapun, mereka tidak bisa tenang. Setelah itu, Ni Xiong, Ni Yongchang, Ni Yunmeng, dan yang lainnya berterima kasih kepada Lin Xuan berulang kali. Sama-sama, Lin Xuan tersenyum tipis dan menjawab, ini hanyalah hadiah yang diberikan oleh keluarga kerajaan Mingchang untuk melindungi keluarga Lin kita. Ni Xiong, Ni Yongchang, dan yang lainnya menganggukkan kepala dengan berat sebagai tanggapan. Mereka menghela nafas dalam hati. Mereka berpikir dalam hati bahwa mereka benar-benar telah menghasilkan banyak uang dari investasi ini. Sudah 100 kali, 1000 kali, atau 1.000.000 kali lebih banyak dari itu. Dia juga merasa bahwa investasi saat itu adalah keputusan paling tepat yang pernah dilakukan keluarga kerajaan Mingchang dalam 1000 tahun terakhir. Sekarang, ular piton banteng surga biru milik leluhurnya memiliki potensi untuk mencapai tingkat raja. Di masa depan, keluarga kerajaan Mingchang mereka akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kekuasaan tertinggi di negara Fengwu. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Adapun Lin Xuan, mereka sangat berterima kasih kepadanya atas semua perubahan yang telah dia buat. Itu juga karena mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Lin Xuan. Lin Qiuan, Lin Yun, Liu Qianyu, dan orang-orang lain dari keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang memandang Lin Xuan dengan kaget.
Ini adalah ciptaan binatang iblis dengan potensi untuk mencapai level raja. Ini juga mengejutkan mereka. Tatapan kerumunan berkumpul pada Lin Xuan, dan perubahan terjadi sekali lagi. Itu sudah jelas. Lin Xuan tidak sesederhana apa yang dia katakan, atau lebih tepatnya, apa yang mereka duga, adalah pembudidaya bela diri tingkat raja. Lin Xuan telah mengatakan bahwa ular piton banteng surga Azure memiliki potensi untuk mencapai tingkat raja, yang memungkinkannya untuk dengan mudah berubah. Tanpa cedera, itu akan memungkinkannya untuk naik 2 tingkat. Dari awal hingga akhir, ekspresi Lin Xuan tidak berubah sama sekali. Sepertinya keberadaan tingkat raja bukanlah keberadaan biasa di matanya. Ketika dia memikirkan hal ini, jantung semua prajurit berdegup kencang, dan mereka bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Beberapa dari mereka tidak bisa mempercayai tebakan mereka sendiri. Mulai sekarang, mereka bisa memastikan satu tebakan. Artinya, Lin Xuan bukanlah pembudidaya bela diri tingkat raja biasa. Dia mungkin jauh lebih kuat. Tapi level seperti apa yang telah dia capai? Mereka tidak berani membayangkan lebih jauh. Bagi mereka, tingkat itu seperti alam bintang kejora di atas 9 surga. Sangat sulit bahkan untuk memandang mereka. Ni Yunmeng, yang menonton dari samping, melihat pemandangan ini. Dia menjadi diam. Tatapan yang tertuju pada Lin Xuan menjadi lebih intens. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit redup. Lin Xuan terlalu mempesona. Dia sangat mempesona sehingga dia bahkan tidak bisa menatapnya secara langsung. Itu sangat menyilaukan sehingga tidak realistis. Seolah-olah itu tidak ada. Kesenjangan di antara mereka bahkan lebih besar daripada kesenjangan di antara mereka. Sebagian pemikiran aslinya mau tidak mau, lenyap. Perasaan rendah diri muncul di dalam hatinya. Dia tidak bisa lagi memiliki pikiran apapun. Orang tua seperti Ni Xiong secara alami menyaksikan pemandangan seperti itu. Namun, dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak melakukan apa-apa lagi. Sebelum ini, jika mereka yakin bahwa Lin Xuan hanyalah seorang pembudidaya bela diri tingkat raja biasa, meskipun jarak di antara mereka sangat jauh, itu masih bisa ditanggung. Dia bahkan akan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika kedua belah pihak membentuk aliansi pernikahan, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga kerajaan Mingchang. Tapi sekarang dia sudah menyerah dengan ide ini. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa. Terutama ketika dia berpikir bahwa Lin Xuan mungkin telah mencapai level legendaris itu. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Keluarga kerajaan Mingchang masih terlalu lemah. Mereka tidak bisa menanggung kekayaan seperti itu. Pikirkanlah, kecuali Lin Xuan menginginkannya. Jika tidak, mengingat status dan potensi Lin Xuan, dia memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang jauh lebih kuat daripada keluarga kerajaan Mingchang. Dia bersedia berteman dengan Lin Xuan, berinvestasi padanya, dan menikahinya. Jika keluarga kerajaan Mingchang masih memiliki pikiran seperti itu, mereka akan menjadi batu sandungan. Tidak mungkin bagi Lin Xuan untuk tinggal di sini selamanya, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini dan melindungi keluarga kerajaan Mingchang. Pada saat itu, ada banyak cara untuk membuat keluarga kerajaan Mingchang jatuh tanpa ada yang mengetahuinya. Keluarga kerajaan Mingchang hanyalah kekuatan biasa di provinsi kelas rendah, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lebih baik bagi mereka untuk mengetahui keterbatasan mereka sendiri. Sudah beres. Ayo pergi. Suara tenang Lin Xuan bergema saat ini. Lin Xuan melihat ke kolam dan melihat bahwa ular piton banteng surga Azure menunjukkan ketundukannya. Lin Xuan tahu bahwa jika dia mau, dia akan melakukannya. Pada saat ini, dia dapat dengan mudah mengambil ular piton banteng surga Azure sebagai hewan peliharaannya. Setelah transformasi Azure Heaven Bull Piton, keduanya merasa sangat dekat dengan Tian dan Lin Xuan. Bahkan sampai-sampai Lin Xuan tidak keberatan jika ular piton banteng surga biru menyerang keluarga kerajaan Mingchang. Namun, Lin Xuan menyerah. Ular piton banteng langit biru adalah nenek moyang lama keluarga kerajaan Mingchang. Tidak pantas baginya untuk melakukannya. Ular piton banteng surga Azure telah kehabisan potensinya. Bahkan jika itu berada di peringkat raja tinggi ketika berada dalam kondisi terkuatnya, di mata Lin Xuan, itu hanyalah semut kecil yang tidak layak disebut. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Tentu saja, dia tidak akan tertarik padanya. Dia tidak perlu menyia-nyiakan usahanya. Setelah mendengar kata-kata Lin Xuan, beberapa dari mereka sadar. Mereka mengangguk tanpa sadar. Dan sekarang, di mata penonton, penampilan ajaib Lin Xuan tidak berbeda dengan legenda.
Secara alami tidak akan ada keraguan tentang itu. Setelah itu, semua prajurit berbalik dan berjalan menuju pintu keluar Beast Garden. Ni Xiong, Ni Yongchang, dan yang lainnya menoleh ke belakang 3 kali dengan setiap langkah. Mereka memandang leluhur tua itu dengan gembira. Bab 939. Dia menangani keluhannya. Itu ada di belakang kolam raksasa. Ular piton banteng surga biru yang menyusut menatap Lin Xuan dan praktisi bela diri lainnya. Mata birunya dipenuhi dengan keengganan dan kerinduan. Pihak lainlah yang telah menyembuhkan luka-lukanya dan mengubahnya sekali lagi. Baginya, itu seperti melahirkan orang tuanya. Pikiran binatang iblis sangat murni dan sederhana. Mereka secara alami sangat berterima kasih kepada Lin Xuan. Namun, Lin Xuan sepertinya tidak memiliki niat lain. Mereka hanya bisa meninggalkan ular piton banteng langit biru di tempat yang sudah dikenalnya ini. Ekornya mengepak ringan, mengaduk ombak di kolam. Tidak lama kemudian, semua orang kembali ke aula samping. Namun, pada saat ini, mereka memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Meskipun mereka pernah mengalami keterkejutan sebelumnya, mereka belum benar-benar merasakannya. Kali ini, dalam perjalanannya ke Taman Binatang, kurang dari setengah jam kemudian, mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkan dan tak terduga Lin Xuan. Rasa hormat mereka terhadap Lin Xuan telah meningkat. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Lin Xuan melirik semua orang dan melanjutkan. Ayah mertua, kepala keluarga, pemimpin sekte, kalian tinggal di istana Mingchang untuk sementara waktu. Saya akan segera kembali. Penatua Yin Yu, yang dikirim oleh sekte Yin Ming, meninggal. Sekte Esensi King hampir sepenuhnya memusnahkan keluarga Luo, yang menyimpan dendam terhadap mereka. Para petinggi dan elit yang tersisa dari sekte Esensi King juga telah menyerah. Keluarga Lin, sekte Awan Melayang, dan keluarga kerajaan Mingchang tidak akan menghadapi bahaya untuk saat ini. Lin Xuan merasa lebih tenang. Xuan, apa yang akan kamu lakukan? Lin Qiuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Xuan baru saja kembali, mengapa dia pergi lagi? Ni Xiong dan yang lainnya, di sisi lain, memiliki kilatan di mata mereka, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Mata mereka berubah menjadi sedikit terkejut. Aku akan menghancurkan sekte Yin Ming. Lin Xuan mengatakannya dengan nada datar. Dia masih ingat dendam antara sekte Yin Ming dan musuh-musuhnya. Sekarang, mereka ingin menangkap keluarga, sekte, keluarga, dan teman-temannya untuk mengancamnya. Selain itu, mereka adalah cabang dari sekte awan iblis, dan mereka melakukan kejahatan keji. Dendam, baru dan lama, saling terkait. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melepaskan sekte Yin Ming. Lin Xuan dan praktisi bela diri lainnya untuk sementara waktu menyelesaikan krisis antara keluarga Lin dan sekte Awan Melayang. Dia telah membuat pengaturan yang sesuai di masa depan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam di antara mereka. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka membeku. Menghilangkan sekte Yin Ming, semua prajurit hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Siapakah sekte Yin Ming? Itu adalah penguasa absolut negara Fengwu selama eksistensi puncaknya. 6 kekuatan besar lainnya hampir tidak bisa menandinginya dengan kekuatan gabungan mereka. Ada lebih dari 1 tingkat raja di antara mereka. Ada beberapa di antaranya. Lin Xuan berkata bahwa dia ingin menghancurkan sekte Yin Ming. Xuan, apa yang kamu katakan? Lin Qiuan bertanya lagi dengan tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Xuan sangat kuat, dia seharusnya tidak takut pada sekte Yin Ming. Tampilan kekuatan tak tertandingi dari sekte Yin Ming baru-baru ini sangat mengesankan mereka. Bahkan kekuatan Lin Xuan tidak terduga. Mereka masih tidak bisa benar-benar percaya bahwa Lin Xuan bisa membunuh sekte Yin Ming. Xuan, jangan impulsif. Setelah pemimpin sekte dan Liu Wuya dari sekte Awan Melayang sadar kembali, mereka terbatuk-batuk dan mencoba membujuknya. Xuan, jangan cemas. Dugaan saya benar. Anda mungkin memiliki dendam yang mendalam terhadap sekte Yin Ming. Namun, dia tidak terburu-buru. Dengan potensi dan kecepatan pertumbuhanmu, mungkin dalam beberapa bulan lagi, sekte Yin Ming tidak akan menjadi tandinganmu. Ketika prajurit lain mendengar ini, mereka diam-diam menganggukkan kepala. Lin Xuan maju dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Jika dia bisa mempertahankannya, sulit membayangkan keadaan seperti apa yang bisa dia capai dalam setengah tahun lagi. Setidaknya dia akan mampu melampaui sekte Yin Ming. Pada saat itu, dia akan menyerang lagi. Menyerupai kura-kura yang terperangkap di dalam toples, mereka tidak bisa lagi melawan.
Ekspresi Lin Xuan tidak berubah. Dia berkata dengan senyum tipis, "Jangan khawatir. Karena saya telah membuat pilihan ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Sekte Yinming belaka tidak ada apa-apanya di mataku." Semua prajurit terkejut, tetapi mereka juga terkejut. Masih ada beberapa yang tidak berani mempercayainya. "Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri?" Lin Qiuan bertanya lagi, ingin memastikan. Sekte Yinming baru-baru ini menjadi sangat terkenal di negara bagian Fengwu. Hal ini menyebabkan dia menyaksikan beberapa kekuatan Lin Xuan, tetapi dia masih tidak terlalu percaya pada Lin Xuan. "Jangan khawatir, belum lagi negara bagian Fengwu, tidak ada seorang pun di negara bagian menengah, negara bagian Yunchen, yang cocok untukku." Lin Xuan tersenyum dan menganggukkan kepalanya lagi. Dia sangat percaya diri. Dia memiliki kekuatan tempur tahap tengah tahap Raja Bela Diri, dan dia juga berada di level yang sama dengan seorang ahli top. Selain itu, dia juga memiliki boneka prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi di sisinya. Bahkan jika itu adalah level kaisar terkuat di seluruh benua Dongyuan, dia tidak akan takut. Bahkan jika dia bukan tandingannya, dia masih bisa melarikan diri dengan mudah. Adapun pembudidaya bela diri tingkat kaisar yang lebih lemah, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Negara Fengwu adalah tanah barbar terpencil di benua Dongyuan. Hampir tidak mungkin untuk melihat pembudidaya bela diri tingkat kaisar yang paling lemah. Perjalanan ini secara alami sangat mudah. Para seniman bela diri semua menarik napas dalam-dalam dan tidak mencoba untuk mencegahnya lagi. Mereka semua dengan penuh semangat mengantisipasi berita tentang kehancuran Sekte Yinming karena kepercayaan diri Lin Xuan. "Xuan, berhati-hatilah. Kami akan menunggu di sini untuk kabar baikmu." Lin Qiuan berjalan ke depan dan menepuk bahu Lin Xuan. "Ayah mertua, jangan khawatir." Lin Xuan menjawab dengan senyum tipis. "Juga, persiapkan keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang, dan pertimbangkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ketika saya kembali, saya akan membuat keputusan akhir dan mendiskusikannya. Perang yang kacau ini bukan lagi periode damai seperti sebelumnya. Beberapa tindakan sebelumnya tidak bisa lagi dilakukan." Lin Xuan menginstruksikan lagi. Semua seniman bela diri mengangguk sebagai tanggapan. Setelah itu, Lin Xuan melambaikan tangannya. Ketika dia kembali, pesawat hitam abu-abu muncul di udara. Lin Xuan dan boneka bela diri di belakangnya menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, pesawat hitam abu-abu terbang ke langit dan berubah menjadi bayangan. Saat itulah para pejuang menyadari bahwa mereka hanya bisa melihat cahaya terakhir dari kapal terbang itu. Sekali lagi, mereka tidak bisa tidak terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Tinggi di langit, sinar cahaya hitam melesat di langit. Lin Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dunia. Di belakangnya, boneka tempur itu berdiri diam seperti bayangan. Tian, di sisi lain, berubah kembali menjadi seukuran meja. Dia berbaring di belakang kapal terbang dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lin Xuan masih ingat saat dia melewati kota Maple. Dia menebas dengan pedangnya. Satu pihak untuk sementara unggul dalam pertempuran. Namun, dia sedang terburu-buru saat itu, jadi dia tidak bisa menunjukkan banyak kekuatannya. Mereka hanya berhasil melukai beberapa prajurit Sekte Yinming. Tapi itu tidak serius. Setelah waktu itu, seperti yang diharapkan, Sekte Yinming seharusnya berhenti bertempur dan kembali ke markas mereka. Menangkap mereka semua dalam satu gerakan cepat akan dapat dicapai jika mereka menuju ke sana secara langsung. Adapun markas besar Sekte Yinming, itu sangat rahasia sebelum ini. Sebagian besar prajurit dan pasukan di negara Fengwu tidak mengetahuinya. Tapi beberapa waktu yang lalu, Sekte Awan Iblis menyulut api perang dan menyapu seluruh benua. Sekte Yinming tidak lagi menyembunyikan apapun dan meletus dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka mulai menekan seluruh negara Fengwu. Mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun di negara Fengwu yang bisa menandingi kekuatan mereka. Ini juga mengekspos markas besar sekte yang sebenarnya. Lin Xuan masih ingat bahwa dia telah menemukannya ketika dia melewati kota negara bagian Fengwu. Negara bagian Fengwu hanyalah sebuah provinsi biasa, bermutu rendah, dan tidak terlalu besar. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak, itu adalah tempat yang dapat menghancurkan ruang angkasa, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah melewatinya. Menggunakan kapal terbang tingkat raja tinggi, dia mendorongnya hingga batasnya dan melepaskan kecepatan seorang prajurit tingkat kaisar. Tidak butuh waktu lama, dia terbang. Dia tiba dalam beberapa menit. Pegunungan Iblis Yin.
Itu adalah salah satu pegunungan terbesar di negara Fengwu. Itu juga berada di wilayah tengah negara Fengwu. Namun, itu berbeda dari gunung-gunung lainnya. Energi yin, aura pembunuh, dan energi iblis memenuhi seluruh pegunungan iblis yin, tetapi hanya ada sedikit energi spiritual di dunia. Pohon-pohon aneh, rawa-rawa, dan lubang menghiasi lanskap. Binatang iblis di dalamnya juga sangat menyeramkan. Itu sangat aneh. Seorang seniman bela diri biasa yang pergi ke sana akan merasakan tekanan dan mengalami penindasan kekuatan mereka. Selain itu, tidak ada banyak obat roh yang berguna dan harta karun. Itu bahkan lebih sepi. Reputasinya sangat penting. Namun, beberapa waktu yang lalu, reputasi pegunungan iblis yin ini telah meroket di seluruh negara Fengwu. Ini karena itu telah mengungkapkan kegunaan sebenarnya. Itu adalah satu-satunya sekte di negara Fengwu di mana sekte Yinming dari pasukan iblis berada. Pegunungan Gunung Iblis Yin memancarkan kejahatan tidak hanya karena sifatnya yang melekat tetapi juga karena sekte Yinming telah membentuknya kembali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, ada juga banyak praktisi bela diri yang memasukinya untuk mengumpulkan informasi. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang kembali, yang mengintimidasi berbagai faksi. Seiring dengan pertumbuhan sekte Yinming, mereka mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bahkan pembudidaya bela diri tingkat raja memiliki lebih dari 1 atau 2 di antaranya. 6 kekuatan besar lainnya hampir tidak mampu melawannya dengan kekuatan gabungan mereka. Ini juga karena Raja Sungai Langit Yun Tianhe telah kembali tepat waktu untuk membantu aliansi bela diri Maple. Jika tidak, sekte Yinming akan menaklukkan seluruh negara Fengwu sejak lama. Pegunungan Iblis Yin telah menjadi daerah terlarang terbesar di negara bagian Fengwu. Tidak ada yang berani mendekat dalam radius puluhan mil, termasuk para pendekar dari aliansi bela diri Maple. Belum lama ini, sekte Yinming telah menyerang istana Fengwu dan menderita luka-luka, tetapi mereka kembali dengan tangan hampa. Aliansi bela diri Maple masih tidak berani mengirim orang. Belum lagi kekuatan lainnya. Dan hari ini, seberkas cahaya, tanpa menyembunyikan dirinya sendiri, menuju langsung ke pegunungan Iblis Yin. Lebih jauh lagi, itu menuju langsung ke wilayah tengah pegunungan Iblis Yin, benteng sejati sekte Yinming. Itu tidak melambat sama sekali. Dia juga menarik perhatian semua prajurit yang bersembunyi di kejauhan. Pasukan utama tidak berani mendekat. Namun, masih ada beberapa yang mengamati sekte Yinming dari kejauhan, puluhan mil jauhnya. Aliran cahaya ini sangat besar dan kuat, dan tampak seperti sedang mengamuk. Itu bahkan telah menarik perhatian 6 kekuatan besar, aliansi bela diri Maple. Di Maple Martial Alliance, beberapa petinggi terbang keluar dari istana Fengwu dan mendekatinya. Mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang situasi tersebut. Kelompok ini secara khusus bertujuan untuk membangun hubungan antara aliran cahaya dan sekte Yinming. Dia ingin tahu apakah itu berhubungan dengan bala bantuannya. Bab 940. Menghancurkannya. Sekte Yinming berbeda dengan kekuatan besar lainnya di negara Fengwu. Mereka sangat kuat dan sekarang menjadi kekuatan terkuat di negara Fengwu. Namun, mereka masih merupakan kekuatan terkuat di seluruh benua Dongyuan, cabang dari sekte awan iblis. Sebagai kekuatan iblis terbesar di benua Dongyuan, sekte awan iblis berbeda dari kebanyakan kekuatan besar lainnya. Mereka menyebarkan kekuatan cabang mereka di semua provinsi di benua Dongyuan. Selain itu, setiap provinsi memiliki kekuatan yang luar biasa. Semakin kuat provinsi itu, semakin kuat cabang-cabangnya. Sebagai contoh, tidak hanya di negara bagian Fengwu, tetapi di provinsi-provinsi terdekat, termasuk negara bagian menengah terdekat, ada juga cabang sekte awan iblis di negara bagian Yunchen. Hanya saja namanya berbeda. Sebelum ini, semua cabang berdiri sendiri-sendiri dan hampir tidak memiliki hubungan satu sama lain. Namun sekarang, hal itu mungkin tidak terjadi. Setelah sekte awan iblis meluncurkan perubahan di kota esensi iblis, mereka mengepung dan membunuh sisa 5 penguasa. Satu gerakan mengguncang seluruh benua Dongyuan. Semua cabang telah memulai perang. Tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada hubungan di antara mereka. Adapun mereka hanya bisa melawan sekte Yinming di tanah air mereka dan negara Fengwu. Sebelumnya, jika bukan karena bantuan seorang ahli misterius, dia akan menebas dengan pedangnya. Semua anggota sekte Yinming menderita luka serius, jadi mereka mundur dan pulih dari luka-luka mereka. Aliansi bela diri Maple akan menghilang saat itu. Sekte Yinming akan menyatukan seluruh negara Fengwu. Jika sekte Yinming mengirim bala bantuan saat ini,
aliansi bela diri Maple akan berada dalam bahaya. Mereka harus mengamati situasi dan menggunakannya sebagai tindakan balasan. Di langit, aliran cahaya terbang langsung menuju markas besar Sekte Yinming. Terlepas dari kecepatannya yang cepat, itu tidak memancarkan aura apapun. Itu membuat semua orang tidak bisa menebak apa itu. Faktanya, di aliansi bela diri Maple, Yun Tianhe dan pembudidaya bela diri tingkat raja lainnya, Wang Yu, terbang juga mengamati situasi dari jauh. Cahaya hitam belum mendekat. Beraninya kamu sedang merayu kematian? Kerumunan itu tercengang. Beraninya kamu mendekati Sekte Yinmingku? Kamu sedang merayu kematian? Beberapa teriakan keras terdengar dari Sekte Yinming. Suos, suos, tiba-tiba, angin kencang mulai bertiup, seolah-olah menyapu langit dan bumi. Energi spiritual, energi yin, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Itu berubah menjadi cetakan telapak tangan hitam besar yang berukuran 100 meter, menghancurkan ke arah aliran cahaya hitam. Hal ini sesuai dengan harapan para praktisi bela diri, yang menyaksikan dari jarak puluhan mil jauhnya. Hal serupa seperti ini telah terjadi beberapa kali. Banyak ahli bela diri percaya bahwa semut ini sedang mencari kematiannya sendiri dan akan dihancurkan, menyebabkan semua orang berdiri mematung tidak percaya, mata mereka terbelalak karena keheranan. Mereka melihat jejak telapak tangan hitam besar yang berukuran 100 meter, seolah-olah menutupi langit. Benda itu jatuh dengan suara dentuman keras. Namun, anehnya, benda itu menjadi jauh lebih kuat ketika berada 100 meter jauhnya dari cahaya hitam. Seolah-olah ada penghalang yang tidak terlihat di depannya. Jejak telapak tangan hitam yang besar itu mau tidak mau berhenti. Saat berikutnya, itu runtuh. Itu tidak bekerja sama sekali. Aliran cahaya hitam itu terus berlanjut ke depan. Itu tidak melambat. Dalam sekejap, itu telah masuk ke wilayah Sekte Yinming. Hanya dalam satu tarikan nafas, dia tiba tepat di atas Sekte Yinming. Baru setelah itu dia berhenti. Ada rasa meremehkan dalam nadanya. Sikapnya tidak bisa lebih sombong lagi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi para praktisi bela diri di kejauhan membeku. Hati mereka sangat terkejut. Pihak lain pasti datang dengan niat buruk untuk memiliki sikap seperti itu. Bahkan Yun Tianhe, Wang Yu, dan pembudidaya bela diri tingkat raja, serta beberapa petinggi aliansi bela diri Maple, memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Formasi Agung Sekte Yinming secara otomatis mengaktifkan serangan telapak tangan hitam besar. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat raja. Bahkan jika mereka bisa menahannya, itu tidak akan mudah bagi mereka. Pada saat itu, ini memang hasilnya. Kekuatan itu tersebar secara otomatis. Mereka sedikit bingung apakah itu kekuatan pihak lain yang terlalu tirani atau karena alasan lain. Jika itu karena kekuatan pihak lain, lalu level apa yang telah dia capai? Dia berhasil menetralisir serangan tingkat raja bahkan tanpa menyerang balik. Mereka tidak berani membayangkannya. Namun, pada saat ini, mereka masih tidak bisa memahami sikapnya. Mengingat sikap merendahkan mereka, sangat mungkin mereka adalah bala bantuan. Bagaimanapun, itu adalah cabang dari Sekte Awan Iblis di provinsi terdekat. Sekte Yinming berada di belakang. Kekuatan besar lainnya lebih kuat dari Sekte Yinming. Selain itu, pasukan iblis memiliki hukum untuk menghormati yang kuat, yang membuatnya lebih efektif. Ini tidak mengherankan. Lebih baik menunggu sebentar. Namun, itu tidak butuh waktu lama. Mereka tahu, dan mereka bahkan lebih terkejut lagi. Situasi di atas panggung berubah sekali lagi. Sinar cahaya hitam berhenti. Itu adalah sebuah pesawat berwarna abu-abu kehitaman yang berdiri di udara. Pesawat itu memancarkan aura yang kuat. Namun, karena terlalu jauh, itu tidak terlalu jelas. Di atasnya berdiri dua sosok. Ada juga satu yang lebih ganas, mungkin seekor binatang iblis. Sebuah pesawat berwarna abu-abu hitam melayang di langit di atas Sekte Yinming. Pesawat itu tidak bergerak lagi. Di bawah, Sekte Yinming tidak bisa lagi tenang. Lusinan prajurit bergegas naik dari bawah dan berteriak terus-menerus. Siapa itu? Beraninya kamu berperilaku kejam di Sekte Yinming kami? Anda sedang merayu kematian? Mati! Puluhan seniman bela diri berteriak dan menyerbu. Lusinan serangan kuat mengepung pesawat hitam abu-abu. Dan puluhan seniman bela diri ini sebenarnya kurang lebih sama. Mereka semua bisa berdiri di udara. Jelas, mereka semua setidaknya seniman bela diri tahap bela diri Void. Untuk dapat mengirimkan begitu banyak prajurit tahap bela diri Void dalam waktu sesingkat itu, fondasi dan kekuatan Sekte Yinming telah memukau semua prajurit yang menonton.
Tapi setelah itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sosok kurus di bagian depan kelompok di atas pesawat hitam abu-abu melambaikan tangannya. Retak, retak, itu seperti badai 9 surga yang mendatangkan malapetaka di langit. Bahkan ruang angkasa itu sendiri tampak bergetar. Badai itu menyapu serangan dari puluhan prajurit tahap bela diri Void, memusnahkan mereka semua. Tidak ada efek sama sekali. Dan ini belum semuanya. Lusinan prajurit tahap bela diri Void dari Sekte Yinming menyelimuti mereka semua. Seiring dengan jeritan yang menyedihkan, itu membuat gendang telinga semua orang tergelitik, kulit kepala mereka mati rasa, dan hati mereka bergetar. Mereka melenyapkan puluhan seniman bela diri Void Martial Stage, mereduksi mereka menjadi pasta merah kehitaman dalam sekejap. Setelah itu, mereka jatuh tak berdaya. Seseorang mendengar suara teredam datang dari perkemahan Sekte Yinming di bawah. Suaranya tidak keras, tapi menyebar kemana-mana. Itu membuat hati semua prajurit bergetar pada saat yang sama. Perbedaan kekuatan antara keduanya tidak bisa lebih jelas lagi. Orang yang menyerang setidaknya berada di level raja. Meskipun mereka berada puluhan mil jauhnya, mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, dia tahu bahwa dia bukan raja yang dikenal di negara Fengwu. Pada saat ini, kekuatan yang dia tunjukkan tampaknya jauh lebih kuat daripada beberapa pembudidaya bela diri tingkat raja di negara bagian Fengwu. Kapan ahli tingkat raja yang tidak dikenal seperti itu muncul di negara Fengwu?